Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, selamat datang di Komintalk 2.0. Sekarang kita bersama dosen saya, akademisi juga. Di sini saya bersama Pak Aldi. Pak Aldi sehat? Alhamdulillah. Makasih banyak teman-teman. Ya, jadi teman-teman sekarang di sini tuh kita akan membahas tentang peran politik bebas aktif Indonesia, yang dimana kita akan membahas lebih rincinya ke dalam kawasan Indo-Pasifik, dan juga lebih ke persimpangan antara AUKUS dan Tiongkok juga teman-teman nih. Nah, spill dikit. Jadi tema kali ini tuh atau tema hari ini tuh adalah politik bebas aktif Indonesia itu apakah masih relevan dalam zaman sekarang gitu ya, apalagi dengan situasi geopolitik hari ini yang dimana pergeseran kekuatan geopolitik itu sekarang ada di Indo-Pasifik teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ingin mungkin sering mendengar ya istilah politik bebas aktif ini dalam keseharian di media massa, di mana-mana, ini jadi semacam tagline. Itu sebutnya doktrin politik bebas aktif. Doktrin, oke Pak. Itu. Tapi tahukah Anda bahwa istilah politik bebas aktif itu sendiri nggak ada dalam Undang-Undang Dasar? Oh, nggak ada ya Pak? Nah, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu nggak ada. Politik bebas aktif itu nggak ada. Istilah politik bebas aktif itu ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang hubungan luar negeri. Pasal 3 kalau nggak salah, nanti bisa dicek aja di situ, teman-teman bisa dicek di sana. Itu disebutkan bahwa politik Indonesia adalah politik bebas aktif. Politik bebas aktif yang dimaksud di sini adalah isi pembukaan Undang-Undang Dasar. Oh, berarti masuknya ke dalam isi gitu ya Pak? Betul. Jadi kan selama ini kan orang ini ya, kita kan sering cerita nih, bahkan tahun 2014 nih ya, ketika dulu Jokowi sama Prabowo berdebat, tim kampanye juga berdebat ya. Bingung, politik bebas aktif itu apa? Itu ada namanya tapi narasinya nggak tahu apa. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa undang-undang itu, politik bebas aktif itu terjemahannya ada pada Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat kalau nggak salah, gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu politik bebas aktif itu. Itu kemudian dasar untuk melakukan itu adalah pembukaan alinea itu sendiri, pembukaan UUD 45 itu sendiri, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Gitu. Itu dasar tuh. Itu hal yang paling mendasar tuh. Gitu. Jadi kalau orang nanya, politik bebas aktif Indonesia itu apa? Atau kemarin nih pas orang bilang kita mau bikin normalisasi dengan Israel. Ya. Itu kan? Kan Indonesia kan politik bebas aktif. Harusnya boleh dong sama Israel masuk. Tunggu bentar. Politik bebas aktif Indonesia itu dasar geraknya adalah pembukaan UUD 45. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan hari dunia harus dihapuskan. Dan Israel sejak awal kita identifikasi sebagai penjajah. Belum dasarnya kita nggak mendefinisikan sebagai sebuah negara gitu masalahnya. Ya. Karena kita menganggap dia sudah terhapus sejak awal. Jadi founding father kita dan penerus-penerusnya sampai hari ini itu mengidentifikasi Israel sebagai penjajah. Mau gimana dong? Masa kita melakukan hubungan normalisasi dengan Israel? Bahkan hubungan diplomatik pun nggak bisa kita. Kecuali Anda ubah dulu pembukaan UUD 45. Tapi di tab MPRS itu disebutkan bahwa mengubah pembukaan UUD 45 yang ada Pancasila dalamnya itu sama dengan pembubaran negara. Konsekuensinya seperti itu. Ya. Politik bebas aktif itu tidak sebebas itu berarti ya. Punya landasannya. Landasan. Jadi kita mengatakan bebas aktif, kita punya landasannya. Gitu. Nah, yang maksud dengan bebas itu bukan bisa warai-warai sana sini. Gitu. Maka kalau kita membela Palestina, bukan kita ngeblok. Memang itu perintah undang-undang pembukaan UUD 45-nya memang itu. Karena HI Indonesia itu dasarnya adalah ini. Ketika bicara soal hubungan internasional, teori hubungan internasional harusnya dalam kurikulum hubungan internasional ini diajarkan dulu di awal. Itu. Jadi khas itu. Kita bisa langsung tahu ketika kita menilai ya Ukraina dan Rusia. Kita bisa langsung root konflik itu, akar-akar konflik itu, anatomi konfliknya kita langsung pahami. Oh, bahwa yang ini terjajah, yang ini penjajah. Ya kita berpihak pada yang terjajah. Itu bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa ini. Gitu. Nah, mungkin di sini aku bakal
eh nanyain lagi gitu ya Pak, lebih lanjutnya terkait tentang kondisi apa ya nama tuh, kondisi Situasi geopolitik sekarang. kondisi di kawasan Indo-Pasifik yang lebih spesifiknya gitu Pak. Oke. Karena kan eh, politik bebas aktif Indonesia tuh ada di kawasan Indo-Pasifik, sentral itu ada di India gitu ya Pak. Nah, Indo-Pasifik ini tuh udah jadi apa namanya, pergeseran geopolitis gitu Pak, yang sekarang tuh banyak negara-negara di dunia itu yang berusaha menguasai gitu Pak di kawasan Indo-Pasifik ini. Nah, pertanyaannya itu Apa itu Indo-Pasifik dulu? betul. Ya. Itu Pak. Jadi Indo-Pasifik ini istilahnya banyak disebut Ya, di dalam media, di mana-mana orang bercerita hari ini soal Indo-Pasifik. Cuma pertanyaannya, apa itu Indo-Pasifik? Indo-Pasifik itu adalah sebuah mega kawasan. Secara konseptual ada sebuah mega kawasan yang terbentang dari, Anda bayangkan dunia ya, Anda bayangkan peta dunia. Ini Samudra Hindia sebelah sini, ya, ini Samudra Pasifik sebelah sini. Indonesia tengah-tengah sini. Oke? Indonesia itu kan di antara dua benua, dua samudra, Samudra Hindia ya dan dan Samudra Pasifik. ya, Dua kawasan ini adalah Indo-Pasifik. Indo dan Pasifik. Kawasan ini disebutnya mega kawasan. Dia terbentang dari pesisir Afrika, Afrika Timur, sampai Amerika Barat. Pesisir Amerika Barat. Ini kawasan Indo-Pasifik. Ini namanya mega kawasan. Disebutnya. Semua negara besar ada di sini hari ini. ya, Sebelah sini ada Amerika, di sini ada Cina. Muncul gagasan ini pertama kali itu ketika ada fenomena rising China. Jadi Cina itu tiba-tiba aja mengalami peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa dalam beberapa tahun. Itu dia sampai 2 digit GDP-nya naik. Luar biasa. Gitu. Nah, beberapa negara menganggap ini sebagai sebuah ancaman. Kenapa? Karena raksasa yang besar ini butuh makanan. tuh, Butuh energi. Ya. Ketika sebuah raksasa bangun itu butuh energi kan, untuk dia bangun itu. Dari Arab Saudi, dari Iran, dari Persia, dari mana-mana dia butuh tenaga sebanyak mungkin untuk mengangkat peradaban ini naik. Gitu. Dan jalur-jalur terbuka. Melihat fenomena itu, beberapa negara negara-negara adidaya lama, negara adidaya yang existing pada waktu Amerika atau NATO dan lain sebagainya itu ada merasa terancam di sana. Rasa terancam ini kemudian melahirkan satu kelompok yang bernama Quad. Quad itu terdiri dari empat negara, kalau nggak salah ya, India, Jepang, Australia, sama Amerika. Mereka melahirkan konsep Quad ini sebagai sebuah simpul ketahanan awalnya. Jadi agar membuat ketahanan di sini, karena mengantisipasi peningkatan luar biasa Cina. Karena ketika ekonomi meningkat itu dibarengi dengan peningkatan juga anggaran pertahanan, anggaran militer dan sebagainya, itu bertambah juga. Dan ini menjadi ancaman bagi kawasan, dianggapnya. Gitu. Dan pengaruhnya juga dalam hal politik juga luar biasa di sekitar dia. Gitu. Maka ini diantisipasi dengan membentuk kerjasama keamanan itu untuk mengantisipasi ini. Indonesia di tengah-tengahnya. Kalau Anda melihat peta geopolitik itu ada tengah-tengah Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia itu, makanya di dalam ASEAN kita sering mendengar ASEAN centrality. Sentralitas ASEAN. Padahal itu konsep Indonesia. Itu Indonesia melahirkan konsep itu. Bahwa oke, ada mega kawasan namanya Indo-Pasifik. Jadi ada China, ada Indo-Pasifik. Jadi dikonsolidasikan sama Amerika ini semua. Dengan kuatnya tadi. Kekuatan di bawah sini. Tapi Indonesia dengan politik bebas aktifnya, dia mengatakan bahwa sentralnya Indonesia ya. Lihat secara geopolitik, Indonesia sentralnya. ya, Tapi Indonesia sendiri kan nggak kuat. Tidak terlalu kuat gitu loh. dan nggak terlalu kelihatan juga ya Nggak Pak. terlalu menonjol sekali. Nah. Maka dia mengajak kawan-kawan yang ASEAN. Karena ada juga Singapura di sini kan, ada Malaysia. Jadi ketika digandakan kekuatan ini menjadi 10 negara, menjadi kelihatan nyata kekuatan geopolitik nyata. ASEAN di tengah-tengah betul. Dan dia menguasai jalur perdagangan. Jadi perdagangan dunia itu mengalir lewat sini. Ya, Supply chains, rantai supply global itu melintasi tempat ini. Amerika itu sekarang sudah punya pangkalan di Jepang, kalau nggak salah ya, di Korea,
Selatan, kemudian sudah turun juga ke Filipina, kemudian sudah ada juga di Australia. Seperti benteng Pasifik gitu dia bikin itu. Gitu. Untuk menghalau pengaruh Cina dalam hal pertahanan. Gitu. Cina juga membutuhkan jalur ini, jalur perdagangan ini. Kenapa? 64% kalau nggak salah ya. 64% energi Cina itu lewat samudra, lewat apa? Selat Malaka, Natuna, Selat Phillip, Laut Andaman, dia lewat situ. Jadi dinamika antara kedua kekuatan ini itu sudah membuat kawasan ini itu tuh menjadi bergolak. Termasuk ide untuk membangun terusan kera di Thailand. Kalau misalnya Anda lihat peta Asia Tenggara itu di bawah itu ada semenanjung Malaya di bawahnya. Yang di bawah sini ada Malaysia nih. Di bawah sini ada Malaysia, nanti ada Malaysia di sini. Ada semenanjung Malaya, atas Malaysia itu ada Thailand di sini. Ada tempat kawasan tanah kecil di sini yang pendek, lautnya itu paling cuma 100 km gitu. Nah, itu mau dibelah. Dibelah ini menjadi terusan. Jadi kalau Cina atau Jepang atau apapun mengirim mengambil minyak, gas dari Timur Tengah, lewat sini aja, nggak perlu lagi lewat ke Singapura. Ini menghemat waktu sampai 6 jam. 6 jam berapa? 12 jam, lumayan menghemat waktu. Efisien lah, Pak. Lebih efisien. Tapi konsekuensinya apa? Singapura mati. Singapura kan hidupnya dari pelayanan ini. Iya, betul, Pak. Gitu. Singapurnya yang ya pasti menolak, dan dia kan pasti secara natural dia akan melakukan segala cara gitu untuk menahan ini tidak terjadi. Banyak dampak-dampak lanjutan dari apa yang disebut sebagai lahirnya Cina, kebangkitan Cina dan Indo-Pasifik. Jadi Indo-Pasifik itu adalah refleksi dari antitesa dari kebangkitan Cina. Konsep ini muncul begitu. Dan hari ini Indo-Pasifik itu sendiri sudah bertambah-tambah komponen aktornya. Tadinya hanya orang-orang di atas kawasan ini saja, gitu. Tadinya hanya kayak Jepang, kayak Australia atau kayak India yang ada di kawasan-kawasan Amerika. Sekarang udah ada juga Inggris di sini. Kalau nggak salah, Prancis juga di sini. Ya, Prancis, Jerman itu mulai menggandeng India kan ya, Pak? Iya, gitu. Banyak alasan lah untuk masuk ke kawasan ini. Sehingga tempat ini menjadi mega kawasan yang mungkin paling panas, hotspot paling panas hari ini. Ini saya ada pertanyaan lanjutan gitu, Pak, sebenarnya. Kalau berarti dari apa yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik sekarang gitu ya, Pak. Nah, sebetulnya peran Indonesia itu apa sih di dalamnya? Kan yang kita tahu gitu peran politik kita tuh bebas aktif gitu, Pak. Nah, jadi bisa dijelaskan secara akademis ya, Pak? Ya, dalam hal ini konsep politik bebas aktif itu kembali dipertanyakan orang. Ya. Itu. Yang maksud dengan bebas aktif di sini itu apa? Apakah Anda ngeblok ke Indo-Pasifik? Apakah Anda ngeblok ke Cina? Apakah Anda ngeblok kemana? Kembali kepada asas dasarnya, gitu. Bahwa politik bebas aktif itu memiliki asas. Asasnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar, Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kita nggak ada urusan dengan konfliknya. Kita pengen tertib. Oh, paham, Pak. Ya. Oke. Jadi dinamika ini rame, nggak apa-apa. Gitu, rame. Gitu tempat ini. Panas tempat ini, saling memusuhi, saling curiga dengan satu sama lain. Tapi tertib ya. Anda bisa jadikan tempat kami sebagai battleground, gitu. Sedangkan sedangkan kawasan ini itu yang menopang hampir 40% GDP global, gitu. Ketika tempat ini menjadi panas oleh perang, Anda bisa perbaikan konsekuensi bagi dunia. Jangankan ketika perang, pandemi aja itu macet kan, supply global itu macet. Anda bisa bayangkan kerugian dunia berapa, krisis di mana-mana. Bahkan sampai sekarang ya, Pak, dampaknya. Sampai hari ini masih terasa dampaknya. Dan bayangkan kalau ini menjadi medan perang. Itu Cina, Inggris atau apapun. Kan mereka kan negara miskin, negara nggak kaya. Sebenarnya biasa aja. Sebenarnya itu biasa aja, gitu. Nggak kaya tempat itu. Eropa tuh nggak kaya tempatnya, gitu. Dia tuh kan kaya dari nyedot dari tempat lain. Ya.
gitu. Apalagi dari kita kita ya, paham Pak. lah sejarahnya lah. Kita paham lah sejarah mengapa Amerika apa Eropa bisa kaya. Gitu. Tempat itu tuh nggak kaya sebenarnya. Gitu. Ya udah, kekayaan itu ada di tempat kami. Bawa aja perusahaan ke sini. Bawa perusahaan ke sini. Butuh apa sih? Anda butuh hutan tropis, kami punya. Anda butuh matahari sepanjang tahun, kami punya. Nggak ada gangguan, nggak ada interupsi. Nggak ada interupsi cuaca, nggak ada es, nggak ada. Setiap pulaunya bisa dilalui oleh kapal, gitu. Beda sama Rusia atau Jerman, dia membutuhkan air hangat, gitu. Kenapa Kroasia menjadi penting? Karena itu adalah air hangat. Kenapa Crimea bisa segitu ramainya? Ukraina dengan Crimea-nya bisa begitu berharganya? Karena nggak ada tempat lain kecuali di situ pelabuhannya Rusia. Satu Rusia itu bisa padam itu. Kalau gas nggak masuk lewat situ, atau energi atau suplai makanan nggak masuk lewat Crimea, dan Crimea mau diambil sama Ukraina, ya mendingan perang aja. Kalau kata Rusia, gitu. Atau Georgia di sebelah sini ya, di di sebelah sininya Rusia itu ada namanya Georgia. Itu dua. Makanya kalau pernah dengar dalam hubungan internasional ada istilah itu politik air hangat. Oh iya. Nah, politik air hangat itu, politik air hangat itu tuh adalah ketika Uni Soviet itu mempertahankan pelabuhan-pelabuhan, gitu, yang di tempat itu, gitu, bisa didarati oleh kapal. Karena apa? Karena sepanjang tahun itu es isinya banyak itu. Nah, pelabuhan itu nggak ada esnya. Cuma itu ya Pak di kawasan. Cuma tempat itu, dan itu bisa bikin perang. Indonesia setiap pulaunya Anda bisa masuki tanpa ada khawatir dengan es segala macam lainnya. Tawaran dari kita dalam politik aktif ini, kita nggak memihak Cina, kita nggak memihak Amerika, kita nggak memihak panas semua. Tawaran kita adalah, ayo kita rayakan kemakmuran global ini di sini. Kami ada surplus demografi. Surplus demografi kami sangat-sangat tinggi. Anak-anak muda kami semua siap belajar. Anda datang ke sini, Anda butuh teknologi apa? Anda didik anak muda kami, mereka bisa belajar cepat. Itu tawaran kita pada dunia hari ini. Gitu. Asik ini sebenarnya. Asik. Jadi kalau bisa kita membayangkan hari ini arah politik kita tuh lagi asik-asik nih sebenarnya. Gitu. Tapi memang betul konsekuensi bisa berbalik tiba-tiba. Gitu. Ya. Dulu kali ya Pak. Ya. Katakanlah konflik antara AUKUS dan Tiongkok ini memanas dan mengakibatkan peperangan. Indonesia ini akan terkena dampak kehancurannya nggak sih? Walaupun misal Indonesia ini nggak terlalu kena battle zone-nya itu, tapi tetap nggak sih dapat keterima gitu sih dampak kehancurannya. Oke. Dalam teori perang itu ada 3 komponen yang dibutuhkan ketika orang mau perang. Lawan, kawan, dan medan. Oke, ada AUKUS, ada Cina. Medannya di mana? Tuh, ada petinju Mike Tyson, Evander Holyfield, kelihatan banget jadul banget gue ya. Itu zaman dulu semua ya. Cuma tahu ya Floyd Mayweather Pak. Sekarang baru sudah Mayweather sekarang udah ya. Gitu. Di mana ringnya? Nah, pertanyaannya ketika dia ada AUKUS, jadi gini, beda lagi ya, itu ada kuat. AUKUS ini baru lagi barang ini. AUKUS ini barang baru lagi. AUKUS itu Amerika, Australia, sama United Kingdom. United Kingdom, gitu. Bertiga bikin senjata nuklir, bikin kerjasama nuklir. Ini cerita beda lagi, beda sama Quad. Kalau Quad itu adalah kerjasama pertahanan. Kalau ini enggak. Kalau ini kerjasama untuk teknologi nuklir. Pengadaan teknologi nuklir. Masalahnya teknologi ini akan diberikan kepada Australia yang ada posisinya ada di bawah kita. Secara geografis ya, ada di bawah kita, tetangga kita langsung. Gitu. Itu kenapa penting bagi Indonesia untuk memperhatikan masalah ini. Nah, untuk melawan ini kita makanya mengeluarkan menawarkan perjanjian non proliferasi nuklir. Nah, itu kapal selam. Ya Pak, kapal selam ya Pak. Iya. Dan memang kapal selam itu ada di kawasan Indo-Pasifik ya Pak. Beroperasi pasti di situ, nggak mungkin kemana-mana. Nggak mungkin kapal selam Australia kepulintingan di Afrika itu nggak mungkin. Pasti di sini dia warawirinya. Dan kemudian laut Pasifik itu laut dalam. Ya. Anda tahu mungkin ya, di depan ibu kota negara yang sekarang baru dibikin ini, itu tuh ada namanya Palung.
Jadi di depan Nusantara itu, ibu kota negara kan di Kalimantan namanya Nusantara. Tuh. Kalau misalnya Anda lihat dari peta Kalimantan itu, depannya itu ada Selat Sulawesi. Selat Sulawesi itu tuh palung. Dalamnya itu 6 km. Sekitar 6 km dalamnya. Radar kita ada kemungkinan 1 km paling nggak bisa dalam bawah laut. Sedangkan kapal selam nuklir itu bisa tembus di 2 km. Dia bisa warawiri loh. Makanya dalam hal pertahanan, ya memang bermasalah juga ini. Saya tuh tertarik dengan apa ya, istilah AUKUS ini gitu Pak sebenarnya. AUKUS ini tuh kan ada yang saya pernah baca jurnalnya gitu Pak. Ini berselisihan dengan Tiongkok gitu kan, dimana tadi Bapak sudah menjelaskan gitu ya Pak. Medan perangnya tuh akan ada di Indonesia. Tadi kan teman di sini Zalika juga nanya gitu ya Pak, potensinya bisa atau tidak gitu, dan akan seperti apa gitu ya Pak. Nah mungkin dari Bapak sendiri apa yang ingin Bapak sampaikan gitu Pak sebagai akademisi terkait apa yang akan kita hadapi ke depannya gitu Pak. Saya kasih gambaran Anda. Indonesia itu berbatasan langsung dan tidak langsung dengan 10 negara di muka bumi. Anda bisa cari di dunia ini ada negara seperti ini apa enggak? Dengan perbatasannya itu laut dan darat. Kemudian lapisan luarnya kita berhadapan dengan beberapa kekuatan global, bukan kawasan, global. Ibaratnya itu punya rumah, ada yang lalu lalang gitu Pak. dari dapur pindah ke sini ke ruang depan, dari ruang depan pindah. Tiba-tiba kita ada alki. Ada orang di ruang tamu gitu Pak. Kita ada alki, kita ada 3 alki loh. Ada alki 1, 2, 3. Itu tuh aturannya begitu. Nggak ada negara seperti itu di muka bumi ini. Coba cari aja. Makanya saya bilang, Indonesia itu bukan negara kepulauan. Indonesia itu negara lautan. Beda ya, bukan negara kepulauan tapi negara lautan yang ditaburi pulau-pulau. Kenapa? Karena laut itu eksistensinya. Gitu. Jadi nggak ada negara yang kayak begitu, nggak ada. Laut kita tuh berbeda dengan lautnya Filipina, lautnya Jepang. Nggak ada orang sembarang yang bisa warawiri di dalam laut di Jepang. Atau lautnya Inggris, nggak ada orang bisa warawiri di situ. Dan kalau kita tidak pahami di sini, mahasiswa HI nggak bisa pahami, apalagi mahasiswa yang lain. Betul Pak. Mahasiswa jurusan lain. Jadi kalau misalnya Anda berkata bahwa udah cukuplah kita punya senjata besar, kita punya armada perang yang besar, salah Anda. Kalau memang armada angkatan perang yang besar itu bisa menghasilkan sebuah negara, emang berapa juta ton, saya ngomong ya, berapa juta ton mortir yang sudah Israel jatuhkan ke Palestina, dia dapat apa? Belum dapat semuanya. Belum dapat semuanya. Indonesia dengan bambu runcing bisa dapat tanah dan air di bumi Katulistiwa yang kaya raya, jutaan hektar. Jutaan hektar tanah dan air di bumi Katulistiwa. Pakai bambu runcing, percaya? Enggak lah. Itu mau bikinan cerita-cerita orang heroisme buat 17 Agustusan. Tapi ya nggak bisa pakai diplomasi. Ya, itu Pak. Pakai diplomasi. Jadi nggak mungkin Indonesia ini. Jadi kalau misalnya Anda dengar Indonesia itu bisa merdeka dengan bambu runcing, ya itu buat proklamasi aja Pak, buat perayaan 17 Agustus saja. Itu Anda percaya bahwa dengan bambu runcing kita bisa merdeka, punya tanah dan lautan sebesar ini, jutaan hektar di bumi Katulistiwa? Nggak ada teori mana yang ngomong begitu, dan nggak pernah ada faktanya. Betul Pak. Kita bisa mendapatkan itu dari diplomasi. Dan hari ini Anda mahasiswa HI ini adalah pewaris yang mewarisi tugas diplomasi. Dan memang sebenarnya asik banget sebenarnya, nggak bisa habis. Saya excited kalau udah ngomong soal ini. Jadi ini kesadaran geopolitik ya, bahwa kita itu adalah di tengah-tengah banyak bangsa di dunia. Penting ini itu ditanamkan di benak itu. Jadi kita tuh nggak bisa sendirian. Jadi nasionalisme kita tuh nggak bisa sempit. Nasionalisme kita memang harus terbuka. Nah, tinggal kita nanti yang mewarisi, teman-teman mewarisinya itu seperti apa. Karena ke depan ini dinamika hubungan internasional ini akan semakin kompleks dan semakin tidak terprediksi gitu ya Pak. Iya, semakin tidak terprediksi. Oke. Mungkin karena waktunya sudah hampir sore ya teman-teman di sini.
Mungkin dicukupkan saja untuk hari ini dan dicukupkan saja untuk pembahasan dari politik bebas aktif Indonesia hari ini, yang dimana kelanjutan itu ada di seminar nasional kita. Boleh teman-teman lihat di sini infonya. 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 Mempelajari isu-isu politik bebas aktif ini, teman-teman. Buat teman-teman yang suka video ini, silakan like. Jika video ini bermanfaat, silakan share. Dan jika ingin mengetahui info-info selanjutnya atau konten-konten selanjutnya, bisa di-share aja, teman-teman. Oke? Mungkin cukup ya, Pak, untuk hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Aldi. Terima kasih, Mas. Ya.